Anak yang hilang dan kembali itu didandani dengan pakaian jubah yang indah, yang pantas, dikenakan cincin, sepatu yang indah, yang baru. Pesta pun diadakan dengan menyembelih anak lembu tama. Allah itu selalu bersedia menerima kembali siapapun yang datang kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 7 Maret, Pekan Prapaskah yang kedua. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan kepada semua orang yang mencari kedamaian abadi. Gembalakanlah kami domba-dombamu dalam satu kawanan bersama Yesus Kristus Putramu. Bimbinglah kami dalam berbagai peristiwa hidup sehari-hari yang menuntun kami menuju cahayamu yang abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11-32. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyak orang upahan Bapakku berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik
dan pakaikanlah kepadanya, kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita, seringkali kita manusia ini mau menentukan sendiri apa yang kita maui. Dan ini ditunjukkan dalam kisah sabda Tuhan hari ini. Anak bungsu itu memilih jalan sendiri dan minta hak warisannya kepada bapaknya. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Si bungsu ingin bebas, bersenang-senang, lalu menjual miliknya dan pergi meninggalkan bapa dan keluarganya. Si bungsu telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Namun, pengalaman hidupnya menjadi tragis. Dia tidak tahu mengatur hidup dan miliknya sampai hidupnya melarat dan menderita. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya dari keterpurukan itu adalah kembali kepada bapaknya. Ia sadar akan apa yang ia lakukan. Maka ia lalu bangkit dan pergi kepada bapaknya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ungkapan penyesalan atas kesalahan yang telah ia perbuat. Ia datang memohon untuk diampuni dan untuk diterima kembali kepada bapaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semuanya tahu bagaimana sikap Bapa terhadap anak ini. Bapak itu menyambut anaknya dengan pelukan dan rangkulan. Anak yang hilang dan kembali itu didandani dengan pakaian jubah yang indah, yang pantas. Dikenakan cincin, sepatu yang indah, yang baru. Pesta pun diadakan dengan menyembelih anak lembu tambun. Allah itu selalu bersedia menerima kembali siapapun yang datang kepadanya. Allah menerima tanpa syarat. Keraiman Allah melampaui dosa-dosa kita. Di saat kita sadar
akan dosa dan kita mau bertobat, Allah pasti mengampuni dan mendandani kita dengan hidup yang baru, hidup yang penuh rahmat. Saudari-saudaraku yang terkasih, ini menjadi inspirasi bagi kita. Tentunya kita semua pun tak luput dari kesalahan, dari dosa-dosa yang kita buat selama hidup kita ini. Mari kita selalu datang kepada Tuhan, mohon ampun kepadanya. Dan kita menyesali semua dosa-dosa kita itu. Kita ingin menjadi lebih baik. Kita ingin menunjukkan bahwa kita ini anak Bapa yang baik. Marilah, di masa Prapaskah ini, kita menyadari kembali akan segala kelemahan, kerapuhan-kerapuhan kita. Dan melalui pertobatan, kita menjadi manusia yang baru. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.